Zhong Nanhai dalam kekacauan. Xi Jinping menghilang secara misterius. Apakah Beijing telah menyatakan keadaan darurat? Mengapa sangat penting bagi Xi Jinping untuk menyingkirkan Yang Yuxia, sekutu terdekatnya, melalui kudeta istana yang mendadak? Taktik menang dengan segala cara ini, yang menimbulkan kerusakan hampir sama besarnya pada pemenang maupun yang kalah, tidak hanya mengungkap kebocoran mengejutkan rahasia nuklir ke Amerika Serikat, tetapi juga memberi sinyal bahwa aparatur kekuasaan Beijing sedang hancur dari dalam. Di bawah beban paranoia yang ekstrim, Zhong Nanhai telah didorong ke dalam keadaan darurat militer de facto. Penangkapan mendadak Yang Yuxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, dan Jenderal Le Jianlei pada tanggal 24 Januari tahun 2026, telah memicu gempa politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah pengumuman 5 kejahatan serius, yang intinya adalah penginjakan-injakan sistem tanggung jawab ketua, aparatur media pemerintah China jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Harian Rakyat, People's Daily, menurunkan berita tersebut menjadi pengumuman kecil di bagian bawah halaman 4. Sementara wilayah militer utama dan jenderal-jenderal tingkat atas sama sekali gagal muncul di publik untuk menyatakan kesetiaan mereka, anomali ini dikombinasikan dengan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, CCDI, yang menghapus berita investigasi bahkan saat potret Jiang tetap ada di situs web pemerintah menunjukkan bahwa ia menghadapi perlawanan diam-diam namun sengit dari dalam sistem. Dia tampak telah memberikan pukulan tetapi gagal meredam dampaknya dengan cepat, meninggalkan dirinya dalam dilema di mana militer dan partai tidak lagi sejalan. Ketegangan telah meningkat menjadi krisis keamanan skala penuh. Jinping tidak muncul di televisi selama beberapa hari, memicu rumor bahwa ia bersembunyi di bunker bawah tanah untuk berjaga-jaga terhadap pemberontakan. Di Beijing, lebih dari 5.000 orang telah ditahan secara rahasia. Jalan-jalan menuju ibu kota diblokade. Ratusan truk militer bergerak menuju pusat kota dan polisi melakukan pemeriksaan identitas tanpa henti terhadap warga. Kekacauan telah meluas ke luar negeri saat Beijing menjalankan kampanye penarikan paksa terhadap rekan-rekan Yang Yuxia menggunakan ancaman dan penculikan untuk membasmi akar oposisi. Khususnya, outlet barat seperti Wall Street Journal yang mengutip sumber internal melaporkan bahwa tuduhan sebenarnya yang ingin ia tujukan pada Zhong adalah membocorkan rahasia nuklir ke AS. Sebuah tuduhan pengkhianatan fatal yang dirancang untuk membenarkan hukuman kolektif 9 generasi. Sementara itu, sinyal-sinyal aneh mulai muncul di dunia maya. Video pendek di Douyin yang menampilkan pemuda bermasker yang menyiarkan perintah berkode seperti rencana menangkap jangkrik, menunjukkan bahwa organisasi bawah tanah mungkin sedang bersiap untuk letusan besar. Sebagai tanggapan, Jinping telah mendesak dikeluarkannya peraturan tentang pemilihan militer untuk merestrukturisasi sistem dari akar rumput guna mencoba mencuci otak dan membangun kembali jaringan kesetiaan dari nol. Secara bersamaan, Kai Chi-X, tangan kanan Xi, mengadakan konferensi nasional Menteri Pekerjaan Sosial untuk memperketat jaringan kontrol kekerasan lunak, karena takut jatuhnya jenderal-jenderal berpangkat tinggi akan memicu pemberontakan sipil skala besar. Penangkapan Yang Yuxia pada intinya adalah kudeta perebutan kekuasaan yang melanggar setiap prosedur hukum PKC. Xi Jinping mungkin telah merebut kembali tongkat militer secara nama, tetapi dalam kenyataannya, ia telah memicu spiral kematian bagi rezim tersebut. Ketika kekuasaan absolut terkonsentrasi pada satu individu yang paranoid, sistem menjadi paling rentan. China saat ini berdiri di atas kawah pemberontakan militer dan sipil. Magma politik bergejolak hebat dan keruntuhan rezim bisa meledak kapan saja di bawah tekanan pengkhianatan sistemik. Detail baku tembak berdarah di Hotel Jingxi. Puluhan pejabat tewas di tempat kejadian. Rencana untuk bertindak melawan Xi Jinping bocor hanya 2 jam sebelum eksekusi, mengubah Hotel Jingxi menjadi rumah jagal yang mengerikan dengan puluhan mayat tertinggal setelah baku tembak berdarah antara agen khusus pusat dan detail keamanan umum. Pada malam tanggal 18 Januari tahun 2026 di Beijing, sebuah gempa politik sejati meletus saat Hotel Jingxi menjadi pusat dari pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada film thriller mata-mata manapun. Menurut pengungkapan mengejutkan
dilakukan dari pemimpin Demokrat Sang Suu dan mantan tokoh media Xiao Yan, sebuah upaya kudeta yang menargetkan Xi Jinping, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Yang Yuxia dan Kepala Staf Liu Jianlei, berhasil digagalkan pada menit terakhir. Kebocoran fatal ini terjadi hanya 120 menit sebelum waktu eksekusi, memungkinkan Xi melarikan diri tepat waktu dari tempat kejadian dan mengaktifkan sistem tanggap darurat untuk membalikkan keadaan. Sama sekali tidak menyadari bahwa rencana tersebut telah terbongkar. Detail keamanan dari kedua jenderal tersebut melanjutkan masuk ke hotel sesuai rute yang telah ditetapkan, hanya untuk berjalan langsung ke moncong senjata unit 61.889, Resimen Pengawal Pusat, dan agen dari Biro Layanan Khusus yang sedang menunggu. Pertempuran sengit yang terjadi kemudian mengubah Hotel Jingxi menjadi rumah jagal harfiah, dengan puluhan pengawal yang berafiliasi dengan kudeta ditembak mati di tempat, sementara pasukan keamanan pusat juga menderita kerugian dengan lebih dari 10 agen tewas. Tontonan berdarah ini bukan sekadar bentrokan bersenjata, tetapi tonggak sejarah yang menandai runtuhnya tautan kekuasaan paling kritis dalam militer. Peristiwa mengejutkan di Jingxi adalah alasan Beijing mengeluarkan pengumuman resmi yang sangat tidak biasa pada sore hari tanggal 24 Januari. Alih-alih periode menghilang yang biasa dan persiapan opini publik yang lama yang biasanya mendahului jatuhnya pejabat tinggi, peristiwa ini diumumkan dengan kecepatan kilat. Para pengamat percaya bahwa suara tembakan yang meletus di jantung ibu kota tidak mungkin ditekan, memaksa pemerintah untuk mempublikasikannya daripada membiarkan penduduk berspekulasi. Tajuk rencana di Harian Tentara Pembebasan Rakyat, PLA Daily, kemudian menggunakan bahasa yang paling keras, menuduh kedua jenderal tersebut secara serius menginjak-injak sistem tanggung jawab ketua, sebuah karakterisasi politik tingkat tertinggi, yang berfungsi sebagai pengakuan tidak langsung atas tantangan substantif terhadap otoritas tertinggi Panglima tertinggi. Dampak dari pertumpahan darah tersebut telah mendorong Beijing ke dalam keadaan darurat militer bawah tanah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan keamanan ketat telah diperketat di sekitar lapangan Tiananmen sementara hantu pembersihan menyebar ke seluruh militer. Sumber-sumber seperti Le Juning dan Liu Min menunjukkan bahwa Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin sedang berkoordinasi untuk memproses lebih dari 2.000 perwira dari tingkat divisi ke atas. Yang paling menonjol, dokumen anti-Xi yang bocor secara bersamaan dari berbagai wilayah militer telah muncul menuntut agar Xi Jinping mundur dari Zhongnanhai dan melepaskan semua jabatan partai dan negara. Ini adalah deklarasi politik militer yang sangat langka yang mewakili penolakan terbuka terhadap struktur kekuasaan saat ini. Meskipun faksi pemerintah untuk sementara telah menetralisir dua tokoh utama dan menangkap keluarga mereka, perpecahan mendalam dalam struktur kekuasaan inti menunjukkan bahwa api ketidakpuasan telah membara di seluruh militer. Variabel politik aneh ini mengonfirmasi bahwa tembakan di Hotel Jingxi mungkin bukan akhir, melainkan awal dari periode pergolakan politik yang paling tidak terduga dalam sejarah modern PKC. Situasi keseluruhan belum terselesaikan, dan keheningan yang tidak biasa dari media arus utama hanya menambah suasana mencekam dari masa depan yang penuh dengan peristiwa eksplosif yang menunggu di balik layar.